Ya, saudara, kita masih berdialog mengenai mengawasi distribusi bansos agar kini tepat sasaran dan tidak lagi ada korupsi. Masih bersama kami, Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama dari KSP, Kantor Staf Presiden, Mas Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik, dan juga ada Mbak Ipi Mariati Kuding, PLT Juru Bicara KPK untuk bagian pencegahan. Mas Rian, sedikit saja mengenai data. Ini rasanya selalu disebut data, mulai dari pilkada, pilpres dan lain-lain. Data kita tuh nggak bisa jadi satu, belum dalam upaya menuju ke sana. Anda punya usulan nggak bagaimana kemudian agar data ini bisa cepat selesai, jadi satu data kependudukan dari Sabang sampai Merauke secara pelan tapi pasti, sehingga kemudian nggak ada soal lagi berkaitan dengan data ini, termasuk untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial kalau ada bencana, ada pandemi seperti ini, kita sudah seperti jentik jari. Ini PR besar bagi Indonesia yang begitu luas, tapi apa yang bisa mempercepat untuk upaya kita ke arah sana? Mas Rian? Oke, pertama adalah dari political will. Kenapa seperti itu? Suka atau nggak, kita mengakui yang namanya pemilu sampai hari ini itu agak reluctant dengan data yang betul-betul otentik. Ya. Karena yang namanya data pemilu, termasuk di Amerika itu kadang-kadang itu perlu dimainkan politically. Sehingga perlu political commitment dari semua elit politik. Oke deh, satu data deh, nggak bisa main-main lagi. Kedua, kebijakan. Sekarang ini, secara undang-undang kedataan, yang mempunyai hak untuk memverifikasi data hanyalah BPS. Nah, dengan demikian data dari BPS secara kebijakan itu dianggap tidak valid karena undang-undang bilang seperti itu. Bagaimana BPS dijadikan sebagai lembaga yang bisa menjadi orkestrasi dari semua data yang ada. Karena yang sering terjadi adalah BPS konflik dengan yang lain-lain sehingga akhirnya terjadi kesimpangsiuran data. Yang ketiga, di dalam kondisi transisi, suka nggak suka, termasuk dalam hal COVID ini, maka data harus didesentralisasi. Setiap gubernur diperintahkan bertanggung jawab atas data masing-masing. Pusat harus mau menyerahkan kekuatan kepada kewenangannya kepada daerah untuk memastikan bahwa data itu kuat daerah. Dengan demikian BPS daerah diperkuat, kantor-kantor daerah diperkuat. Ini merupakan bentuk kolaborasi. Dengan pola sentral seperti ini agak berat. Memang data bisa digital ya. Tetapi di kondisi seperti ini, baiklah, bagaimana kalau kita berkolaborasi, karena bagaimana kolaborasi merupakan pilihan yang lebih baik ketimbang bekerja sendirian. Ya, setuju. Mas Dhani, ini bisa nggak pemerintah menjadi salah satu motornya begitu? Presiden kan sudah mengatakan ketika diluncurkannya bansos ini, kepala daerah saya minta bla bla bla. Nah, ini kaitannya adalah mengumpulkan data, memperbaiki data. Yang saya tahu ketika bansos masih di Mensos yang lama di awal itu kejar-kejarannya antara pusat, Kemensos yang mengatakan datanya kami terimanya begitu dari daerah. Daerahnya sebagian saja yang sudah memverifikasi data. Nah, ini dikejarnya oleh pemerintah pusat. Bisa Mas Dhani, supaya gubernur, bupati memperbaiki data cepat ini. Ini pandemi begitu. Sehingga tidak lagi kemudian pusat menunggu-nunggu data. Mas Dhani? Bisa. Itu sangat bisa karena selama ini kan dengan dana DTKS itu kan dia top down ya untuk integrasi data. Nah, sekarang karena ada permasalahan DTKS ini, sekarang kan semua bottom up. Makanya dalam beberapa bulan terakhir, itu semua bottom up. Jadi karena daerah yang paling tahu, bupati, camat, lurah itu paling tahu, sampai RT RW paling tahu keadaan masyarakat sekitar, maka data itu dari bawah, dari komunitas terkecil ke RT RW dan seterusnya ke atas. Jadi memang betul-betul bottom up. Nah, sehingga dalam kondisi sekarang dalam rangka perbaikan sebuah tata kelola perencanaan dalam sub data ini, maka pemerintah daerah memang harus di-empower untuk membuat updating data dan sistem manajemen data terpadu dari bawah sesuai dengan kondisi terkini. Itu memang sudah menjadi komitmen dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi semua ini kerja integrasi semua pihak. Nah, yang kedua, bahwa yang Mas Rian sampaikan tadi, sebagus apapun sistem yang kita kuatkan, yang kita buat, yang kita integrasikan, kembali lagi kepada manusianya. Manusia yang mengoperate sistem itu sepakat sekali. Di sistem dan manusia, ini harus menjadi satu. Sehingga, sekali lagi memang Presiden meminta untuk hati-hati persoalan proses pengadaan barang dan jasa dan pendistribusiannya, yang berarti apa? Manusianya, pejabat publiknya yang memang berkaitan atau penjabat pembuat komitmen yang sangat berkaitan erat dengan proses perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian barang dan jasa ini, sampai dengan pemerintah di daerah, juga harus jadi role model, jadi contoh. Sehingga
orang akan bisa melihat nih contohnya menanamkan sebuah pilar atau fondasi yang baik. Jadi sistem dan manusianya, prosesnya yang governance itu akan menjadi suatu pilar terpenting dalam perbaikan fundamental pengawasan bansos ini ke depan. Oke. Ditangkap Mas Dhani ya, walaupun seperti ayam dan telur nih mengenai sistemnya dan orangnya begitu. Sistemnya bagus, orangnya nggak bagus juga terjadi. Orangnya bagus, tapi sistemnya belum bagus, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya, keduanya. Mbak Ipi, sedikit saja. Ini pertanyaan awam saja bagi saya. Begini, ketika Bu Risma mengatakan sebagai Mensos yang baru, supaya tidak lagi terjadi kebocoran 300.000, orang harus terima 300.000 tunai. Nggak ada dipotong atau apa segala macam, kata Pak Jokowi begitu perintahnya. Maka kemudian menjadi bantuan sosial tunai. Ini kan biasanya diharapkan untuk membeli sembako, untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Bagaimana ini menurut KPK dengan sudah menjadi bantuan tunai seperti ini? Apakah memang 300.000 itu mungkin KPK lebih tahu bagaimana celah-celah orang atau oknum bisa melakukan juga korupsi di situ? Atau memang sudah tidak mungkin lagi terjadi korupsi, Mbak Ipi? Iya, jadi saya kira pesan Pak Presiden sangat clear ya, memastikan bagaimana bansos diterima oleh masyarakat sejumlah yang memang menjadi haknya, begitu, tidak ada pemotongan dan lain sebagainya. Kita berharap tentu dengan mekanisme BSP ini, bantuan sosial tunai ini, maka proses pemotongan itu tidak terjadi. Atau kemudian kualitas bansos, kalau dalam bentuk sembako seperti kita tahu, kemudian kualitasnya jauh dari harga yang seharusnya ditetapkan. Misalnya ada 300.000, kita tahu kemudian barang yang dibelikan hanya senilai 180.000 atau 200.000 begitu ya. Belum lagi dipotong dengan biaya tasnya sendiri, kemudian proses pendistribusiannya dan lain sebagainya, dan yang sampai kepada masyarakat kemudian akhirnya tidak sesuai dengan jumlah yang harusnya diterima. Kalau bicara dari soal potensi ataupun mitigasi rawan korupsi dalam sembako, maksudnya bansos sembako atau bansos barang, memang ada potensi dalam proses lebih besar potensinya barang itu sendiri. Betul, dalam proses belanja barang itu memang ada celah di sana begitu ya. Kemudian ada potensi benturan kepentingan misalnya antara penyedia barang dan jasa dengan penyelenggara, dalam hal ini misalnya instansi PPK dan lain sebagainya begitu. Dan memang kalau dengan proses mekanisme BSP ini maka celah atau potensi tersebut bisa kita hindari. Tetapi sekali lagi yang ingin KPK sampaikan adalah bahwa ketepatan sasaran penerimaan bantuan sosial itu adalah kembali lagi kepada akurasi datanya. Apakah memang sudah dipastikan data tersebut solid, begitu ya, sudah dilakukan proses integrasi dengan berbagai sumber data tadi seperti saya bilang, karena ada beberapa instansi pemerintah daerah yang juga sudah melakukan proses pemutakhiran data. Nah, apakah ini kemudian sudah menjadi basis data dari Kemensos pada saat menyalurkan BSP. Jadi saya kira kembali kepada persoalan akurasi data itu tadi. Bagaimana kita mendorong kualitas data penerima bantuan itu bisa kita pastikan. Ya, bagaimana Mas Pedro? Mbak Ipi, concern kualitas data ini pernah disampaikan ke Ibu Risma sebagai Mensos yang baru? Iya, jadi di awal bulan Desember, karena ini salah satu kajian KPK terkait COVID-19 yang dilakukan di tahun 2020, rekomendasi kami sudah kami sampaikan. Jadi sebetulnya di tahun ini kami ada 29 kajian terkait dengan COVID-19, Mas Bayu, dan 20 diantaranya itu terkait dengan COVID, yang 9 lainnya di luar COVID. Jadi apa jawaban Bu Mensos? Apa jawaban Bu Mensos berkaitan dengan data? Karena saya yakin sambil berjalan ini akan diperbaikinya, kan? Iya, jadi artinya dalam pelaksanaan tugas koordinasi, KPK tentu akan segera berkoordinasi kembali dengan instansi yang terkait, termasuk dengan Kemensos. Nah, biasanya dari setiap kajian yang KPK lakukan, maka akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi atau renaksi bersama, begitu ya. Dari sanalah ada komitmen kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan dalam jangka waktu maksimal 2 tahun biasanya KPK akan ikut memonitor implementasinya dan progresnya sampai di mana. Yang kita berharap kemudian langkah-langkah strategis itu bisa kita susun bersama sehingga perbaikan bisa kita dorong lebih cepat. Ini kalau soal data yang detail-detail begini biasanya ibu-ibu lebih detail, jadi Ibu Ipi ke Ibu Risma, mudah-mudahan terjalin kerjasama yang lebih baik.
dan Iya, bisa salah. pelan tapi pasti karena begitu banyak datanya penduduk Indonesia ini bisa pelan diperbaiki untuk bantuan sosial. Mas Rian, sedikit saja, ini juga pertanyaan awam, ketika kemudian bantuan sosial tunai ini diturunkan dalam bentuk tunai 300.000 diterima sebuah keluarga atau satu orang kepala keluarga, bagaimana kita kemudian memastikan bahwa ini dipakai dengan benar? Pak Presiden sambil berguyon mengatakan jangan dipakai buat beli rokok. Nah, hal semacam ini bagaimana kemudian pengawasannya? Kalau sudah di tangan mereka adalah hak mereka, kira-kira begitu menurut saya. Mas Rian. Baik, jadi secara teori maupun praktek, tidaklah mungkin melakukan yang namanya micro oversight, apalagi real time. Ya. Untuk itu, solusinya, saya kira saya mendukung Mas Denny tadi, seperti yang saya katakan tadi kan ya. Kalau kita melihat di dalam perpustakaan ada namanya Jim Collins yang mengatakan first who then what. Jadi pertama kali atur siapa yang ngatur dulu. Kedua bagaimana sistemnya. Nah, untuk sistem, saya kira saya pernah menyampaikan kepada Menko Kesra. Sekarang itu untuk menyalurkan dana itu menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan bank, pos. Kita sudah mempunyai mekanisme digital untuk transfer uang. Nah, menurut saya lebih baik, lebih cepat dan real time dan lebih murah. Contoh, kalau mentransfer uang lewat bank itu perlu kira-kira 5.000 sampai 8.000 per transfer. Kalau menggunakan digital itu bisa 1.000 paling mahal. Bahkan waktu saya di Barat Telekomunikasi untuk bantuan orang miskin, waktu itu kita minta operator minta hanya Rp50 per transfer. Yeah. Nah, ini yang perlu digunakan karena Pak Jokowi menghendaki betul-betul yang namanya ini oversight mikro. Ini mikro. KPK pun mengatakan akan bisa memantau 2 tahun lagi. This is sulit. Pak Jokowi maunya real time. Nah, strateginya adalah pertama, menteri sudah bagus. Kedua, sistem dibuat digital. Yang ketiga adalah yang gunya diperkuat ke masyarakat. Masyarakat di tingkat mikro itu diberikan pengarahan kepada sampai lokal community leader, RT lah, yang mengatakan, duitnya jangan dipakai, misalnya jangan beri, misalnya ya, rokok, apalagi minuman keras, apalagi judi, dan seterusnya. Ada satu hal lagi yang penting perlu kita tiru dari dulu beliau menjadi Bupati Kulon Progo, sekarang menjadi ketua BKKBN. Jadi untuk pembelian barang-barang lokal itu tidak semata-mata berhubungan dengan apakah dia perusahaan yang perform apa tidak. Karena beberapa daerah mereka nggak operate. Dan misalnya untuk beli beras itu diutamakan ada suplai dari petani lokal. Yeah. Dengan demikian termasuk menggerakkan ekonomi lokal. Kita bisa contoh Pak Asto itu, bagaimana kembangkan. Karena kita perlu saling belajar di antara kita. Yeah. Makasih. Ya, terbayang upaya-upaya ini sebetulnya sudah menuju ke sana. Termasuk dengan Ibu Risma sekarang dengan track recordnya sebagai wali kota Surabaya yang begitu paham mengenai birokrasi sampai ke bawah. Mudah-mudahan akan menyampaikan bansos ini dengan benar-benar sesuai sistem yang benar, manusianya juga benar. Termasuk terakhir dikatakan dalam laporan ketika bersama Presiden, nanti akan ada pengecekan dari petugas dari Kemensos, petugas sosial yang memang jaringannya sudah begitu banyak dari Kemensos. Nah, ini akan kita pantau terus. Terima kasih untuk wawasan yang mengenai bansos yang tidak boleh gagal lagi kita memberikan bansos. Ini pertaruhan bangsa soalnya. Bagaimana kemudian masyarakat kita bisa menerima bansos dengan sebaik-baiknya. Mas Dhani, terima kasih. Mas Rian, terima kasih. Ibu Ipi, terima kasih. Mudah-mudahan kita akan berbincang lagi mengenai sistem yang sudah baik dan menjadi pelajaran bagi kita semua ke depannya nanti. Selamat pagi, salam sehat.